pelajaran terakhir ya. Tapi Ibu harap kalian masih semangat, tidak lemas, terus semangat. Karena materi yang Ibu sampaikan hari ini gak banyak, cuma sedikit. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu sentuh terlebih dahulu ya. Ainul Solihat, Bayu Intarto, Rizka Permata Dewi, Galang Ananda, Galih Jember Jumantoro, Melda. Oke, jadi semuanya hadir kan anak-anak? Ya. Oke, kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Jadi materi yang Ibu bahas pada hari ini yaitu menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu nggak sih apa sih itu ancaman? Atau ada yang ngerti nggak sih? Ada yang udah tahu apa sih itu ancaman? Oke, jadi kalau nggak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan apa sih itu ancaman. Tapi Ibu harap kalian mendengar karena di akhir pelajaran nanti Ibu akan memberi pertanyaan kepada setiap kalian. Pertanyaan yang Ibu berikan kalian harus jawab. Oke. Jadi Ibu akan jelaskan apa sih itu ancaman. Jadi ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri, luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Jadi itu anak-anak pengertian ancaman. Dan ancaman itu terbagi menjadi dua. Satu, ancaman militer, dan satunya lagi ancaman non-militer. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ancaman di bidang Impolexos Budhankam. Apa sih itu Impolexos Budhankam? Jadi, yaitu 1 ideologi, 2 politik, 3 ekonomi, 4 sosial budaya, dan kelima pertahanan dan keamanan. Ibu akan jelaskan satu-satu dan Ibu harap semuanya mendengarkan. Oke, jadi pertama Ibu akan menjelaskan ancaman di bidang politik. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung individual, mengarah kepada kehidupan liberal, menekankan kepada kebebasan individual. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Nah, era globalisasi mempunyai dampak bagi Indonesia, ada dampak positif dan negatif. Jadi Ibu akan menjelaskan pertama dampak positif era globalisasi. Jadi dampak positif era globalisasi yaitu 1. Komunikasi yang cepat dan mudah. Seperti yang kita tahu, kita dapat mengetahui kejadian-kejadian dari luar negeri, dalam negeri dengan cepat dengan hanya menggunakan gadget. Itu dampak positif dari globalisasi anak-anak. Dan sekarang bukan menjelaskan dampak negatif. Dampak negatif era globalisasi yaitu seperti yang kita lihat sekarang, gaya hidup yang mulai kemewah-mewahan, kebarat-baratan, seperti contohnya warga Indonesia yang memakai baju yang minim, kurang sopan, dan satu lagi yaitu pergaulan bebas. Banyak remaja sekarang menggunakan obat-obat terlarang. Seperti itu anak-anak. Jadi Ibu akan menjelaskan ancaman di bidang politik. Ada yang dari luar negeri dan ada dari dalam negeri. Ibu akan menjelaskan dari dalam negeri. Jadi contoh kasus ancaman di bidang politik di dalam negeri itu 1. Korupsi, isu-isu politik, dan pelanggaran HAM. Ibu akan jelaskan satu saja sebagai contoh, yaitu korupsi. Banyak pemerintah sekarang lebih mementingkan kehidupan pribadi mereka. Dana yang seharusnya mereka berikan kepada masyarakat, mereka menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi itu salah satu contoh dari ancaman di bidang politik dari dalam negeri. Sekarang Ibu akan menjelaskan ancaman dari luar negeri. 1, yaitu
Terorisme. 2. Negara lain yang ikut campur masalah internal negara Indonesia. Terorisme. Seperti yang pernah kita lihat dan kita dengar, ada teror-teror yang mengancam negara Indonesia atau memecah belahkan antara umat beragama. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi dalam Indonesia diantaranya 1, yaitu perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak luar. 2. Sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi akan semakin berkurang. 3. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi itu anak-anak ancaman di bidang ekonomi di Indonesia. Oke, selanjutnya yang akan Ibu bahas yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di sosial budaya yaitu 1. Ada yang dari dalam negeri, ada yang juga yang dari luar negeri. Yang akan pertama Ibu bahas yaitu ancaman dari dalam negeri. Contoh ancaman dari dalam negeri yaitu 1. Premanisme. Contohnya preman-preman yang di terminal yang memaksa setiap sopir-sopir untuk memberikan uang kepada mereka. Jadi itu adalah contoh dari ancaman bidang sosial budaya dari dalam negeri. Satu lagi yaitu separatisme. Apa sih itu separatisme? Yaitu separatisme adalah sebuah kelompok atau bangsa yang ingin memisahkan diri dari negara tersebut untuk membentuk negara lain. Contohnya seperti yaitu Timur Leste yang sudah memisahkan diri dari negara Indonesia. Contoh yang lainnya yaitu kekerasan. Kekerasan sama seperti premanisme. Mereka melakukan segala hal untuk kepentingan mereka, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menggunakan kekerasan. Dan contoh ancaman dari luar negeri yaitu 1. Gaya hidup konsumtif, 2. Sifat hedonisme, 3. Sifat individualis, 4. Adanya sifat individualis yang muncul dari gejala westernisasi. Jadi itu anak-anak contoh ancaman di bidang sosial budaya di luar negeri. Yang terakhir, Ibu akan membahas di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya 1. Yaitu masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah yang memiliki tujuan yang tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Jadi sekian materi yang Ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf, dan sebelum kita pulang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang dikerjakan di rumah yang akan dikumpulkan minggu depan. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita sampai di rumah dengan keadaan selamat sampai tujuan. Jadi kita mulai berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak.